Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali mau masuk dalam ibadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kebaktian pada siang hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari kita akan memuji Tuhan, bersyukur kepada Dia, mengucap terima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar, karena rahmat-Nya yang melimpah, karena perhatiannya yang tiada terhenti. Nomor 49. Ku bersyukur Ia tebusku. Kita bangkit berdiri. Nomor 49. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur sekian indah atas saat pun susah, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku meskipun Ia terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau suka, tak beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur Ia berkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau, Yesus Juru Selamat Penebus kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Berikan kami tubuh yang sehat, memungkinkan kami hari ini berkumpul tempat ini. Tuhan,
kami sudah hadir. Persiapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah yang suci ini. Kami juga berdoa buat seluruh rangkaian acara pada hari ini. Baik puji-pujian, doa, firman Tuhan yang disampaikan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan juga memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya bermulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan sama-sama membaca bacaan bertanggapan nomor 20, dibenarkan karena iman, halaman 709. Dibenarkan karena iman, halaman 709. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam segala apa yang diperkenakannya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita melanjutkan dengan memuji Tuhan nomor 196. Nomor 196. Kita sebenarnya tidak layak datang ke hadapan Tuhan, tapi atas anugerah-Nya kita dilayakkan datang kepada Tuhan. 196. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya Gembala ku datang. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku. Datang. 3. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku,
Janjimu pasti jadilah ya domba Allahku datang. Kita akan lanjutkan dengan pembacaan pengakuan iman rasuli yang terdapat dalam buku nyanyian 692. Kalau saudara belum menghafalnya, buku nyanyian kita 692, mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita mau doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah, hari yang cerah. Berikut juga kami boleh bersama-sama merayakan Hari Ibu, Mother's Day. Sekaligus kami juga di tempat ini merayakan hari buat kaum wanita. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan senantiasa memelihara setiap kami. Tuhan selalu melayakkan setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk gereja ini Tuhan. Hari-hari ke depan kami menaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, baik dalam bahasa Inggris, Mandarin, Kantonis maupun Kamboja dan Indonesia. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kami doakan untuk persekutuan ibadah kami yang berbahasa Indonesia. Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Tetap berikan semangat kepada kami Tuhan, untuk senantiasa memuji memuliakan Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segenap jemaat Tuhan yang hari ini hadir. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, segala persoalan, segala masalah yang kami hadapi, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam tangan-Mu Engkau akan menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup menolong setiap kami. Bapa di surga, kalau di antara kami ada yang sakit, lemah tubuh, Engkau juga senantiasa yang menyembuhkan, memelihara kami, memberikan kami tubuh yang sehat. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk program-program gereja kami tempat ini. Untuk program persekutuan bersama, Minggu Gembira, Minggu kelima, maupun pelayanan minggu bulan depan, Father's Day, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Kalau ada rencana mengadakan hari doa, biarlah kami juga pertaruhkan rencananya ke dalam Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, kami akan menjalankannya Tuhan. Gerakkan setiap kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara, bagi dunia, bagi pribadi kami. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir, agar kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami boleh dapatkan berkat Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk kebaktian hari ini, untuk seluruh pengisi acara, baik pemimpin maupun yang menyampaikan firman Tuhan, yang sharing maupun pemain musik, dan setiap pelayanan kami baik di mimbar sampai kepada bagian konsumsi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doakan ini Tuhan. Kami tahu doa ini tidak sempurna. Biarlah Engkau sempurnakan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan.
kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. 299 kita akan nyanyikan pujian ini. 279. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Susan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke dalam doa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapak, karena hari ini hari yang cerah Engkau mengumpulkan kami kembali. Tentulah ada maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami hari ini untuk berbicara kepada setiap kami Tuhan. Teduhkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk berbicara pada setiap kami, karena kami semua telah siap mendengarnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir segala nasir jahat untuk keluar dalam ruangan ini. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, tolonglah kami, rendahkanlah hati kami di hadapan-Mu untuk duduk dekat kaki Tuhan dengan teduh, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang 1 pertama. Kita baca mulai dari pasal pertama dulu ya. 1 Samuel pasal 1. Lahirnya Samuel. Kalau kita ada Alkitab, mari kita buka 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal 1. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama 1 Samuel pasalnya yang pertama. Ayat pertama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jovim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yerobeam bin Elihu bin Tohu bin Jum, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutupi kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan,
Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Benasalah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemar dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan minum, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anaknya itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Saudara sekalian, isi tema hari ini adalah iman yang teguh, ya. Ia mempunyai, maksudnya keteguhan iman daripada seorang perempuan yang mempengaruhi kita, seorang ibu. Nah, ibu adalah sumber daripada segala hidup, ya. Pada waktu Tuhan menciptakan Hawa, dikatakan Hawa itu adalah ibu itu adalah Hawa adalah sumber daripada yang hidup. Nah, daripada ibu itulah melahirkan anak-anak, dan daripada ibu itulah Tuhan memberikan perintah bahwa seorang wanita adalah seorang penolong bagi kepada seorang pria. Tentulah yang menolong itu lebih kuat daripada pria, bukan? Oleh sebab itu seorang perempuan haruslah lebih kuat. Meskipun dia sakit, dia juga harus bangkit berdiri untuk mempersiapkan untuk keluarganya. Nah, itulah tujuan daripada Tuhan menciptakan seorang wanita, yaitu dia menjadi penolong bagi suaminya dan juga menjadi, ya, sumber kehidupan bagi anak-anaknya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita belajar daripada Hana. Bagaimana Hana itu menyatakan imannya kepada Tuhan, yaitu yang kita melihat bahwasanya kekuatan iman daripada Hana itu, yaitu dia menyatakan pergumulannya dalam doa kepada Tuhan. Hana tidak dapat mengandung dan melahirkan anak-anak. Dan dia itu di dalam, kita melihat dalam perjanjian lama, seorang perempuan kalau dia tidak bisa melahirkan, maka adalah sesuatu hal yang memalukan. Dan itu adalah suatu beban bagi dia. Dan kemandulannya itu adalah sesuatu yang merupakan suatu hal yang memalukan bagi suaminya. Dan secara sosial juga. Nah, anak-anak itu adalah bagian yang sangat penting daripada struktur ekonomi masyarakat. Dan juga anak-anak itu adalah sumber daripada pekerjaan untuk keluarga. Dan juga adalah tugas daripada anak-anak untuk memelihara orang tuanya pada waktu orang tuanya sudah tua. Jika seorang istri tidak bisa mempunyai anak, dia maka mempunyai, jadi kalau dia tidak bisa mempunyai anak, dia adalah seorang yang mempunyai tugas. Pada waktu itu seorang, ya, istri mempunyai tugas, dia kebiasaan pada waktu di Timur Tengah kuno, yaitu dia harus mempersiapkan seorang pelayan, ya, pelayan perempuannya untuk dia berikan kepada suaminya, sehingga suaminya itu, pelayannya itu bisa melahirkan bagi dia,
bagi istrinya ini. Nah, inilah pada waktu itu sebenarnya poligami tidak diizinkan oleh Tuhan, tapi karena culture ya pada waktu itu yang yaitu ya kita melihat Abraham juga ya, Sarah dia nggak bisa mempunyai anak, lalu diberikan siapa? Hagar ya, supaya Hagar melahirkan anak baginya. Nah, demikianlah sosial pada waktu itu. Jadi kita melihat di sini dia tidak bisa mempunyai anak, tetapi apa yang terjadi? Anak Penina itu adalah dia punya madu itu setiap hari mengolok-ngolok dia yang karena dia bisa mempunyai anak, dia punya hambanya ini yaitu Penina mempunyai anak, dan dia mempermalukan dia, selalu mengolok dia. Dan pada setiap tahun mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk mempersembahkan korban pada Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan. Pada waktu itu maka ada korban persembahan, sembelihan, dan diberikan, mereka harus makan bersama. Dan pada waktu itu Hana ini adalah istri pertamanya ini, dia sudah tidak bisa tahan dan mukanya muram. Dia tidak mau makan dan minum. Ya, dia tidak mau makan dan minum, maka suaminya meskipun begitu sangat mengasihi, sayang kepada dia. Apakah saya tidak lebih penting daripada 10 anak untuk kamu, kata Elkana ya, suaminya kepada Hana. Tapi Hana tetap aja dia berduka. Dia tidak bisa menyenangkan hati daripada Hana. Sehingga apa yang terjadi di dalam kesusahan dan pergumulan daripada Hana, dia datang kepada Tuhan di bait Allah di Silo itu. Dan dia sambil berdoa dengan ucapan dan dengan mengalirkan air mata. Sehingga doanya itu diperhatikan oleh imam pada waktu itu, Imam Eli ya, yang bertugas di rumah Tuhan. Apakah kamu mabuk ya? Kamu ini berdoa kami terus. Ya, dia mengatakan saya tidak mabuk ya, tapi saya ini tidak minum anggur dan sebagainya. Tapi saya ingin mempunyai seorang anak ya. Saya ini mandul ya, dikatakan di sini. Lalu kata Imam Eli, pulanglah ya, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ya, dia katakan di sini. Aku ini seorang yang susah ya, saya bukan orang yang mabuk, tapi saya berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang bersusah hati, demikian. Nah, maka pulanglah daripada Hana itu dengan tidak lagi muram mukanya, dan dia mau makan dan minum. Nah, di sini kita melihat bahwa Hana mendapatkan penghiburan dari siapa? Dia mendapat encouragement daripada Imam Eli, ya, yang pada waktu itu sebagai hamba Tuhan, ya, di sini ya sebagai pendeta, menghibur daripada Hana. Ya, dia mendapatkan nasihat, encouragement, dan dia sudah tidak bersusah hati lagi. Kedua, Hana berdoa pada Tuhan. Dia mengatakan isi hatinya pada Tuhan dengan jujur sehingga hatinya yang tadi itu bisa terlepas ya. Dan yang ketiga, Hana itu dia menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Ya, pada waktu kita berdoa pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memberikan penghiburan. Dia akan melepaskan beban hidup kita. Dan kita menyerahkan ya semua beban kita kepada Tuhan. Demikian saudara sekalian, pada waktu kita ada pergumulan, baiklah kita yang tadinya mukanya kita muram, kita berdoa ya, membaca firman selalu. Sehingga kita yang tadinya gelisah, maka Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir ya tak apapun juga, tapi bawakanlah segala hal keinginanmu pada Tuhan. Ya, dengan mengucap syukur. Nah, kita lupa mengucap syukur sehingga pada waktu kita mengingat, oh saya baca Tuhan berkata supaya mengucap syukur, maka ada apa? Turun damai di dalam hati kita. Nah, itulah kita selalu, seorang hamba Tuhan berkata, pada waktu kita berlutut berdoa, ya, maka kita akan selalu menang ya, menghadapi pencobaan ya, mengalami ujian, pencobaan dan masalah dalam hidup kita. Maka kita pandang kepada Tuhan dan membawakan segala masalah kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan apa? Memberikan kelegaan kepada kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, pikul aku yang kupasan dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan apa? Mendapat ketenangan. Nah, saudara sekalian, demikianlah kita kalau ada masalah kita pandang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita apa? Sukacita dan kelepasan. Dan kita selalu berdoa, kita berserah pada Tuhan. Berserah tapi kita ambil lagi.
Berserah, kita doa berserah, kita ambil lagi. Kita berdoa berserah, ambil lagi. Tetapi kemudian kita give up, kita berikan kepada Tuhan, ya. Karena kita tidak mau susah, karena Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu daripada Tuhan. Demikianlah saudara sekalian, kita juga melihat daripada ayatnya yang ke-12 tadi yang tadi kita baca ya, bahwasanya Hana menyerahkan semua permasalahannya kepada Tuhan. Dan dia mau makan ya, dia mau makan dan minum dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah Tuhan ingin kita tidak mau kita susah, Tuhan ingin kita apa? Gembira ya kan? Makanya ada lagu hati yang gembira adalah obat ya kan? Itu adalah obat supaya kita apa? Tidak kena stres, kita tidak kena apa? Darah tinggi dan sebagainya. Maka kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seperti seorang perempuan yang bernama Monica ya. Dia berdoa untuk anaknya yang bernama Agustinus. Anaknya ini sudah diajarkan iman dari kecil, tapi sudah besar dia menyimpang dari iman. Jadi dia hidup bersama dengan perempuan yang tidak menikah ya kan. Jadi mamanya sedih, dia selalu mabuk-mabuk Agustinus ini. Akhirnya dia berdoa pada Tuhan di gereja, maka dia doa sampai melinangkan air mata. Maka diperhatikan oleh pendeta di gereja ya Katolik pada waktu itu. Dia mengatakan, kenapa kamu? Maka dia ceritakan masalahnya. Dan dia kata, tidak mungkin Tuhan tidak mendengar doa ya. Orang-orang yang mencucurkan air mata, pulanglah kamu. Ya, maka pada waktu itu dia pulang. Akhirnya suatu hari Agustinus yang didoakan oleh ibunya selama 9 atau 10 tahun. Maka Agustinus dia merasa putus asa ya. Dia memeluk agama yang membuat dia terbentur ya. Dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya ya. Dan dia selalu hatinya susah, dan dia datang mendengar seorang anak kecil di kebun, baca dan lihatlah baca, lalu dia pulang, lalu dia mengambil Alkitab, baca Roma pasal 13 ya. Hari telah siang, telah jauh, telah malam telah hari telah, ya saya bacakan ya, telah siang dikatakan ya, malam telah lalu ya. Jadi jauhkanlah kamu daripada semua hal-hal yang cemar itu, dan kenakanlah Yesus Kristus sebagai senjata terang. Ya. Masa itu dia bertobat ya. Dia kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosanya. Dia kemudian menjadi seorang hamba Tuhan ya, yang menjawab semua teologi ya, menulis Alkitab ya, yang menjadi garis membawa reformasi ya pada gereja-gereja. Demikianlah saudara sekalian, kita itu harus datang selalu membaca firman. Itulah seorang ibu ya, ibu daripada yang bernama mamanya Hana. Dia pulang dan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Samuel ya. Samuel itu artinya apa? Diminta daripada Tuhan ya. Jadi setelah itu dia bukan hanya berdoa, yang kedua ayat ke-11, dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk dipakai olehnya seumur hidupnya ya. Kita melihat tadi 1 Samuel ayat pasal 1 ayat 20 ya. Ayat ke-20 dibacakan di sini ya, dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai dia Samuel. Katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Lalu sebelumnya dia berdoa ya, sebelum itu dia pernah meminta kepada Tuhan ayat 11, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan segala sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikannya kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya kan, dia terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, demikianlah dia menyerahkan pada Tuhan ya. Dia tidak, setelah dia tahu ini adalah anak itu adalah harta pusaka yang milik Tuhan ya. Jadi kita melahirkan anak itu bukan punya kita ya. Anak itu adalah milik siapa? Milik Tuhan ya. Dia adalah berasal daripada Tuhan, maka kita harus kembalikan kepada Tuhan. Dia tahu itu berasal daripada Tuhan, maka dia mengembalikan pada Tuhan untuk dipakai Tuhan seumur hidupnya, untuk dia mendedikasikan anaknya itu yang tunggal itu kepada Tuhan. Meskipun dia sayang ya, yang anak ini adalah dia sayang kepada anaknya itu, tapi dia tahu bahwasanya ini bukan miliknya, itu adalah milik Tuhan. Maka
dia mengembalikan Samuel kepada Tuhan. Samuel mungkin pada waktu itu kira-kira umur 3 tahun ya. Dia belum dia tunggu anaknya sudah menyapi susu ya, maksudnya dia menyusui anaknya ya, dia memperbesar dia memperbesar anaknya, maksudnya dia ya dari bayi ya menjaga anaknya ya, untuk diserahkan ke rumah Imam Eli ya selama 3 tahun. Dia menyusui dia sebelum dia menyapih dia. Ayat ke-20 ya, dia menyapi anaknya itu. Pada waktu itu dia menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Samuel itu dipelihara oleh mamanya ya, meskipun mamanya itu mungkin sedih ya meninggalkan dia seorang diri ya. Ayat ke-28 dan ayat ke-27 ya. Nah, untuk meminta anak ini dia pada waktu itu bertemu dengan Imam Eli. Ini loh aku yang dulu itu minta berdoa di rumah Tuhan. Ini saya sudah datang, anak saya sudah besar, ini sudah umur 3 tahun. Ya, saya serahkan kepadamu ya Imam Eli. Ayat ke-27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, dan aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, ibunya ini mendedikasikan hidupnya seumur hidupnya anaknya ini ya, untuk dipakai oleh Tuhan, menyerahkan dia. Diserahkan, terserah Tuhan mau pakai apa ya. Terserahlah Tuhan dikatakan di sini. Ya, maksud Hana di sini adalah dia sedang mendedikasikan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidup dia. Dia itu tidak lupa akan anaknya yang sangat dia ingini itu. Dia mengingini dia dia mengingini anak ini ya dari dulu ya. Secara reguler dia berdoa pada Tuhan, dan dia juga membawakan jubah kepada anaknya tiap tahun ya. Tiap tahun setelah kita melihat ya pasal 2 ayat ke-19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawakan jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi dia tiap tahun dia pergi ke bait Allah itu, dia membawa apa? Membawa efod ya, membawa baju jubah untuk anaknya ini. Jadi dia membikinkan baju untuk anaknya. Ya, seperti seorang ibu, dia mendedikasi anaknya kepada Tuhan, dan dia juga memberikan kasih sayang kepada anaknya ya, menyusui dia, memberi makan minum kepada dia, membesarkan dia, dan juga dia memberi kasih sayang kepadanya ya. Itulah kita tugas seorang anak juga terhadap cucu kita, menyediakan kebutuhan mereka secara jasmani dan rohani, menyediakan makanan yang bergizi bagi mereka ya, mengajar mereka bagaimana cara untuk bekerja ya. Seorang hamba Tuhan, Billy Graham, dia mempunyai mama yang namanya Morong Graham. Dia bilang mamanya cukup mempengaruhi dia, mamanya mengajar dia bagaimana bekerja dengan tangannya, bekerja keras ya, karena di dalam bekerja ada kehormatan dan harga diri. Dalam bekerja ada kita merasa puas ya dengan apa yang kita kerjakan. Dan dia mengatakan bahwa kemalasan itu adalah salah satu bentuk kejahatan yang parah ya. Jadi kita mengajarkan anak kita supaya jangan malas, karena malas itu adalah suatu kejahatan juga. Karena kita membiarkan orang lain bekerja, sedangkan kita mencuri waktu, kita tidak memberikan sumbangsih apa yang perlu kita lakukan. Ya, satu bentuk pencurian di dalam hidup kita. Ya, mendedikasi anak kita kepada Tuhan, yaitu kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita. Ya, saya waktu anak saya masih kecil, saya bacakan mereka cerita Alkitab, ya, ada gambar-gambar itu ya, masih bayi itu baca Alkitab ya, mengajarkan mereka baca tulis ya. Jadi berdoa bagi mereka, menyanyi bagi mereka. Jadi kita bacain waktu mau tidur, kita bacain Alkitab ya. Kalau kita sekarang sudah berumur ya, itu cucu kita ya, kita turunkan ke generasi ya. Yaitu mama, nenek kita ajarin ke generasi siapa? Kepada mama diajarkan kepada cucunya ya kan. Itu seperti kata Rasul Paulus di 2 Timotius 1 ayat 3 ayat 5 mengatakan, sebab aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas itu, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois ya, neneknya namanya Lois, dan di dalam ibumu Eunike, ibunya namanya Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Siapa? Timotius.
Jadi mamanya itu Louis menurunkan kepada Yonike, Yonike menurunkan iman kepada siapa? Yaitu kepada si Timotius yang masih muda itu, yaitu anak rohani daripada Rasul Paulus ya. Ya, di mana Timotius masih takut, maka Paulus mengatakan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang takut ya, tapi roh yang memberikan kekuatan, ketertiban dan kasih. Jadi Tuhan memberikan kita roh yang memberi kekuatan, tidak memberikan kita ketakutan. Nah, inilah kita mengajarkan mendidik anak kita yang masih kecil di dalam kandungan ya. Jadi kita seorang mengatakan kita mendengarkan musik ya, kayak musik klasik masih dalam kandungan, maka anak itu udah besar bisa suka akan musik gitu. Demikian kita mendidik anak kita ya, mendidik mereka ya. Jadi kita menurunkan apa pada anak kita? Yaitu menurunkan iman, kepercayaan, memberikan mereka Injil keselamatan dalam Yesus Kristus ya, bahwa Tuhan memberikan keselamatan melalui darah anaknya. Jadi kita memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Jadi kita menurunkan iman, bukan menurunkan apa? Harta kekayaan pada anak-anak kita, karena mereka bisa cari sendiri, ya kan? Karena kalau kita menurunkan semua, mereka jadi malas, mereka tidak mau bekerja. Nah, itulah saudara, kita menurunkan iman kepercayaan, maka akan mendapatkan hidup yang kekal dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mengajarkan moral, karena kalau kita tidak mengajarkan Injil kepada anak kita, maka akan hilang Injil itu, ya kan? Maka di gereja itu semua nenek-nenek tua. Benar nggak? Kalau di Eropa dikatakan di gerejanya besar, tapi yang datang gereja siapa? Orang nenek-nenek semuanya. Jadi gereja jadi kosong. Jadi bagaimana supaya Injil itu bisa terus diteruskan sampai generasi selanjutnya? Yaitu kita jadi orang tua harus mengabarkan Injil kepada anak kita, anak cucu kita. Ya, jangan lupa itu. Jangan lupa kita mengabarkan Injil keselamatan ya, kabar sukacita pada anak kita, pada cucu kita, pada generasi-generasi yang muda ini, kata generasi milenial, generasi daripada iPhone ya kan, daripada teknologi sekarang ini, kita perlu mengabarkan Injil pada mereka supaya mereka tidak hilang dan mereka tidak tersesat jalannya. Nah, ini kita tuh punya tugas penting itu sebagai ibu, sangat berat bukan? Tapi kita dengan kuasa Tuhan kita dimampukan ya oleh Tuhan. Bukan aja kita memberikan mereka kemudahan, memberikan mereka kasih sayang aja, tapi juga memberikan mereka tugas ya, mengajar bagaimana bekerja supaya mereka tahu bekerja juga. Ya, mengajar mereka menulis sejak masih kecil ya kan? Karena pendidikan itu dimulai daripada keluarga sejak mereka masih bahkan dalam kandungan juga. Mengajarkan mereka dalam firman Tuhan, menceritakan Alkitab pada mereka. Dan maka di dalam Amsal pasal 22 ayat 16 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan-jalan itu. Ya, jadi kalau di sekolahan sekarang sudah tidak boleh berdoa. Di sekolahan sekarang tidak boleh mengajar lagi 10 Commandment, bukan? 10 firman Tuhan yang diturunkan Tuhan melalui Musa langsung daripada surga ditulis Tuhan dengan jari-jarinya di tablet itu, di batu itu. Maka kita sebagai orang tua harus mengajarkan 10 hukum Taurat kepada anak-anak, mengajarkan apa itu doa Bapa kami ya. Karena kalau di public school di mana-mana, kalau misalnya yang akan datang sudah akan banyak sekali sekularisasi ya, nggak boleh ini dan larang ini, tapi ya karena kita melihat tanda zaman juga ya, Tuhan Yesus bilang ya kan, ada antikristus dan sebagainya. Jadi bagaimana sistem ini bisa diedukasi? Yaitu di keluarga mulainya, ya kan? Kita harus pastikan kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan perempuan, ya kan? Tidak boleh kita menyimpang dari jalan itu. Yang kata dokter tidak ada itu, ya kan? Jadi kita harus mengajari, jangan kita membiasakan mereka, terserah mengubah gender, jadi identitas mereka, mengubah apa yang Tuhan sudah ciptakan, mengubah ciptaan Tuhan dan sebagainya. Jadi tidak bisa itu laki-laki itu melahirkan anak, nggak bisa itu. Jadi bagaimana kamu juga itu dioperasi, nggak bisa. Jadi kita harus melahirkan, mengajarkan firman Tuhan itu ya, secara terus menerus kepada anak-anak sehingga mereka tidak confused, sehingga di sekolahan datang pada mamanya, kamu ini perempuan datang pada mamanya pulang ke rumah, saya ini kayaknya perempuan loh mama bilang bukan, kamu ini laki-laki ya kan. Jadi kalau di sekolahan diajarkan ini kamu laki-laki, kamu perempuan, jadi bagaimana kita jadi confused ya kan. Jadi generasi kita yang akan datang bagaimana, tidak ada lagi
sebagai laki-laki yang gagah, bukan. Sudah tidak ada lagi sesuatu moral dan yang sudah di moral itu yang benar. Jadi kita harus mengajarkannya kepada anak-anak. Juga kita diajarkan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang penting. Pernikahan itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita, ya berharga kita pertahankan. Pernikahan adalah suatu hal yang berharga kita fight ya pernikahan ya, sehingga kita semua mengajarkan itu kepada anak-anak kita, karena kita juga diajarkan oleh hamba Tuhan ya, oleh keturunan, oleh papa mama kita diajarkan tentang moral dan etika kepada kita, terutama firman Tuhan kepada kita. Nah inilah hal-hal yang diturunkan kepada oleh ibunya daripada Hana kepada anaknya Samuel, yang menyerahkan anaknya pada Tuhan waktu dia masih umur 3 tahun di rumah Tuhan di Silo, yang pada waktu diawasi oleh apa? Dia diawasi oleh Imam Eli. Ya, Imam Eli waktu itu yang menjadi hakim. Nah, selanjutnya saudara sekalian, yang ketiga yaitu ada pengaruh iman seorang ibu kepada anak-anaknya. Yaitu pada waktu itu karena Hana membawakan Samuel ke rumah Tuhan, maka Samuel kemudian menjadi seorang apa? Hakim pengganti daripada Eli, hakim ya. Dia menjadi seorang yang peka terhadap suara Tuhan. Maka suatu malam dia sedang tidur, maka ada suara mengatakan, Samuel, Samuel. Maka Samuel pergi lari ke kamarnya Eli. Eli, kamu panggil aku ya Pak? Enggak, kamu pergi tidur lagi. Tidur ada suara, Samuel, Samuel. Samuel pergi lagi, kamu panggil aku. Bapak Eli enggak. Lalu dia kembali ke kamarnya tidur. Dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Pergi lagi cari, taulah bahwa Tuhan yang manggil dia. Maka kata Imam Eli, pulanglah kamu tidur dan mengatakan, kalau ada seorang panggil Samuel, katakanlah, inilah hambamu Tuhan, aku mendengarnya. Berbicaralah kepadaku, karena aku siap mendengarnya. Maka Samuel waktu itu berkata, ini aku, berbicaralah padaku, karena aku siap mendengarnya. Maka Tuhan berbicara, berfirman kepada Samuel yang masih kecil ini. Demikianlah suatu kita pun menjadi peka terhadap kehendak Tuhan. Kita peka terhadap suara Tuhan yang berbicara pada setiap kita. Maka kita perlu spending time dengan Tuhan setiap hari. 15 menit seorang hamba Tuhan berkata. Berdoa kepada Tuhan 15 menit. Membaca firman Tuhan 15 menit. Dan menceritakan Injil 15 menit kepada orang lain. Nah itulah hidup kita sebagai orang percaya. Itulah tugas kita. Yaitu spending time with God. Itu yang pengaruh daripada Billy Graham. Seorang penginjil terbesar di Amerika sepanjang abad. Dia dipengaruhi mamanya, yaitu kita perlu spending time dengan Tuhan. Bagaimana dengan anak kita yang yang anak kita itu seperti anak yang terhilang? Apakah kita berdoa, Mama juga perlu berdoa untuk anak yang hilang, tapi kita tidak khawatir. Kita selalu bersyukur pada Tuhan dan kita menjadi contoh dulu mamanya, ya. Jadi kita sendiri harus berjalan dulu dengan Tuhan. Jadi kita tidak mengatakan pada anak, oh kamu harus kembalilah kepada Tuhan ya anak yang hilang. Tapi kita sendiri bagaimana ya, seorang ibu harus terlebih dahulu ya jalan dulu dengan Tuhan ya, baru kita mempengaruhi anak-anak kita. Nah itulah pengaruh daripada seorang ibu kepada anaknya, yaitu Samuel. Dia itu menjadi seorang imam, menjadi seorang hakim yang adil, yang mengadili Israel pada waktu itu. Dan dia juga yang mengurapi Saul menjadi raja, dan juga mengurapi Daud menjadi raja daripada orang Israel pada waktu itu di zamannya. Nah saudara sekalian, marilah kita juga menghabiskan waktu setiap hari bersama dengan Tuhan, dan kita mendidik anak kita dan takut akan Tuhan, mengajar firman Tuhan pada mereka, dan kita juga ya meninggalkan hal-hal yang baiklah kepada mereka ya. Apa yang kita didik mereka akan ingat. Kita menjadi ibu yang bangga ya kalau kita berhasil mendidik anak kita di dalam jalan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Ada yang menjadi hamba Tuhan ya kan. Ada yang menjadi dokter ya, misalnya dokter Kristen ya. Anak-anak Tuhan di mana Tuhan ingin tempatkan. Ada yang menjadi full timer, ada yang tidak, tapi Tuhan pakai di setiap bidang kita masing-masing. Dimanapun Tuhan inginkan kita berada, baiklah kita peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap pimpinan Tuhan, dan kita ibu-ibu mau berfungsi dimanapun Tuhan inginkan kita lakukan, seperti mama daripada Musa ya, Yochebed itu ya. Dia menyembunyikan Musa selama 3 bulan ya. Dia tidak takut kepada Raja Firaun yang membunuh anaknya.
Sehingga apa impaknya dia kepada Musa? Musa menjadi seorang apa? Yang membawa pemimpin besar yang membawa orang Israel keluar daripada Mesir, ya, yang daripada perbudakan di Mesir. Inilah Musa, di mana dia ajarkan firman Tuhan kepada Musa, yaitu Musa pada waktu masih bayi itu dia ajarin firman Tuhan, ya kan? Dan dia tidak ingin anaknya meninggal dibunuh, ya kan? Dia sembunyikan dia di Sungai Nil, di di kotak yang dia buat, ya, daun pandan, ya. Jadi di mana waktu itu dia dilihat oleh kakaknya Miriam, dan waktu itu ada putri daripada Raja Firaun, ya. Dia melihat bayi ini adalah bayi orang Ibrani, diangkatlah menjadi anak angkatnya itu Musa, pemimpin besar ini. Itu iman daripada ama-amanya. Kita harus beriman kepada Tuhan. Iman yang mempengaruhi mereka, iman kuat pada Tuhan. Jadi itulah yang terjadi. Karena Tuhan itu memakai kita melalui firman-Nya. Tuhan ingin memakai kita di bidang kita masing-masing dan menjadi saluran berkat-Nya dimanapun kita berada. Menjadi pengaruh yang baik di zaman kita yang hidup pada zaman ini. Mau semuanya? Mari kita masuk ke dalam doa. Diberkatilah ibu-ibu semuanya. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Bapa. Di mana hari ini kami belajar firman Tuhan dari seorang ibu yang bernama Hana, di mana dia dengan tekun berdoa padamu dan Engkau mengabulkan doanya, bahwa Engkau memberikan timing yang tepat padanya seorang anak untuk dipersiapkan menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memakai dia dalam purpose-Mu, dalam tujuan-Mu Tuhan, agar kami memuliakan Engkau dalam segenap hidup kami, segenap hati dan pikiran kami memuliakan nama-Mu. Bahwa anak itu adalah berasal daripada-Mu dan itu dikembalikan kepada-Mu Tuhan. Dan kami tidak ingin menahannya Tuhan, karena itu adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan tugas kami sebagai seorang ibu menjadi tugas Tuhan. Meskipun mungkin kami tidak ada pekerjaan di luar, tapi kami punya pekerjaan Tuhan, membesarkan anak, cucu kami, mengajar, mendidik mereka di dalam firman Tuhan dan mendoakan mereka Tuhan. Dan memberikan pengaruh yang positif, memberikan iman kepada mereka dari generasi ke generasi Tuhan. Tolonglah kami, agar kami tidak berhenti Tuhan, agar kami tidak menjadi lelah dan putus asa. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak give up Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini dalam rangka menyambut Hari Ibu, merayakannya, kita di tempat ini juga mau persembahkan sebuah lagu pujian. Teman-teman yang pada minggu kemarin ataupun yang mau join untuk sama-sama nyanyi, silakan kita boleh maju ke depan. Kita mau sama-sama nyanyi memuji Tuhan. Pakai suara kita ikut memeriahkan Hari Ibu ini. Ya. Sembuhkan dan memenuhi doa.
Happy Mother's Day untuk ibu-ibu yang ada di sini. Nama saya Betty ya. Bahwa ini cuma buat baca 1-2 ayat, bukan untuk khotbah. Hari ini hari ibu. Betul-betul seperti yang dikhotbahkan tadi bahwa Tuhan betul-betul baik bagi anak-anaknya, bagi kita yang dipanggil sebagai anaknya. Sebab saya selalu merasakan bahwa saya tidak mempunyai ibu sejak saya umur 7 tahun. Ibu saya meninggal, lalu oma saya seperti ibu, lalu saya mempunyai ibu tiri yang begitu baik, begitu beriman, lalu dah besarnya saya selalu waktu saya pindah ke Singapura, udah punya keluarga, punya anak, saya bertobat tuh di Singapura, menjadi Kristen di Singapura. Dan Tuhan begitu baik, saya seperti kehilangan, soalnya ibu saya di Indonesia, oma saya udah meninggal, dan saya yang Tuhan mengirimkan anak umur 17 menjadi ibu saya, ibu rohani jadinya. Umur 17, dia selalu di mana saya lagi down, di mana saya lagi mundur, dia selalu seperti cek saya, mencek saya whether am I, do you need anything? You perlu apa? Dimanapun waktu saya benar-betul terpuruk, hidup bersama 3 anak saja di Singapura. Ini anak umur 17, dia kerja sebagai sekretaris. Dia beli bahan-bahan untuk saya bikin kue nanas itu, ya. Terus dia beli bahan-bahannya, saya bikinin, dia jualin, uangnya dikasih saya semua. Saya bilang, ini uang kamu. No, untuk kamu semua. Itu Tuhan bisa mengirimkan seorang ibu bagi saya. Yang sebetulnya itu musimnya tarafnya anak saya. Soalnya waktu itu saya udah umur 40 lebih. Tapi Tuhan begitu baik. Jadi saya melihat Tuhan tuh seperti waktu saya baru menjadi orang Kristen ini, saya nggak mau ketemu orang. Soalnya orang suka dicibir gitu ya. Dulunya keren-keren kok, sekarang naik bus gitu ya. Jadi nggak boleh pakai baju yang aneh-aneh. Oh kalau enggak kan orang bilang naik bus. Jadi akhirnya saya memisahkan diri. Tapi Tuhan bicara, bilang apa? Lihat dari Ibrani pasal 10. Dia bilang apa? Do not neglect the assembling together. Jangan pokoknya kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang seiman. Jadi itulah sebabnya saya harus kembali ke gereja. Saya harus berkumpul kembali di satu gereja, yang berarti bahwa kalau kita ke gereja ini adalah tubuh Kristus, di mana kita sama-sama mengadakan Tuhan menggabungkan kita sebagai tubuhnya untuk datang nomor 1 ini untuk memuji dan memuliakan Dia. Di mana kita berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat-Nya, kita bisa berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Dia. Sebab Dia bilang apa? Dia hadir di sini. Dia bilang kan, 2-3 gather together, He will be in our midst. And dia bilang apa di firman-Nya? I dwell in the praises of my people. Jadi dia tuh ada di mana kita lagi memuji-muji dia tuh, dia hadir. Dan dia kalau hadir tuh tidak pernah dengan tangan kosong. Dia selalu membawa berkat, akan menjamah kita. Itulah semua yang mendekatkan saya kepada gereja. Dulu saya ke gereja Pak Ishak di Antioch ya. Terus gerejanya tutup karena Pak Ishak sakit. Jadi sekarang saya tinggal sama anak saya di San Francisco. Mau kemana ya? Akhirnya saya dibawa ke Tuhan lead me.
membimbing saya untuk datang ke gereja sini. Dan saya merasa betul diberkati sebab di mana saja kita pergi yang namanya gereja, firman itu Tuhan itu harusnya berbicara kepada kita. Bukannya, oh kurang gini, kurang gitu. No, kita yang kurang. Kita yang kurang membuka telinga kita. Minta urapin telinga kita. Supaya Tuhan berbicara, supaya firman Tuhan itu akan membawa kita tiap harinya, membimbing kita jadinya. Dan juga di dalam persekutuan ini, sepertinya di Tesalonika pasal ini yang saya bacakan deh. Tesalonika pasal 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dengan kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu damai dengan seorang dan lain. Jadi kita di gereja diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan juga yang terutama kita harus menghormati yang memimpin. Sebab saya bertahun-tahun di Singapura dulu mimpin kaum ibu. Kalau udah yearly setahun sekali ada makan-makan luncheon itu 250 sampai 300 orang. Aduh, kepalanya pusing. Dan saya 6 tahun jadi President of the Ladies Fellowship. Sebelumnya saya selalu menjadi komisi wanita. Dan begitu kerjaannya begitu banyak. Saya selalu buta karena apa? Banyak kerjaan tapi orangnya kalau komisinya ada 8 ya. 9 masih pendeta. Tapi kalau dikasih kerjaan nih, pilih nggak ada yang mau. Ini nggak mau, itu nggak mau, maunya yang enak aja, yang pergi aja jaga pintu di depan. Jadi kalau dipikir ya, kita sebagai pemimpin ya, cuman beratnya apa? Orang ngeluh, orang komplain. Sebab kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kita komplain, dan kita juga begitu. Di gereja, kita harus menghormati pemimpin kita. Sebab mereka bekerja keras untuk Tuhan. Mereka menyiapkan firman, menyiapkan segalanya untuk Tuhan. Tapi kita selalu mencari yang sempurna, pemimpin yang sempurna nggak ada. Nggak ada. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, adanya di surga. Jadi kalau kita datang ke gereja, kita tidak akan mengeluh satu sama lain. Kita mau menghargai satu sama lain. Jangan bilang yang ini begini, yang ini kurang gini, yang ini lebih gini. Apa yang kurang, kita yang penuhi. Kalau kita melihat yang kurang baik, cobalah kita menolong. Supaya kita menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin. Sebab pemimpin itu berat. Berat, mereka ditugaskan Tuhan mereka, tapinya kerja buat orang itu, sebab kita semua kita yang sempurna ya. Jadi kita maunya pemimpin itu sempurna, kita lalu nunjukin kurang ini, komplain gini, komplain gitu. Kita mesti pikir bahwa mereka juga mempunyai perasaan. Kita harus betul-betul sebetulnya berterima kasih kalau mereka masih mau memimpin kita. Kalau enggak gimana tanpa pemimpin. Jadi hari ini saya betul-betul ingin berterima kasih kepada Ibu Susan, juga kepada Pak Saud, dan kepada pemimpin-pemimpin gereja sini untuk mau berkorban, bekerja keras, menyediakan makanan, untuk apapun juga. Kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan. Sebab kalau itu ditaruh di pundak kita, kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup. Saya sudah mengalami itu puluhan tahun saya di Singapura. Puluhan tahun. Dan saya
Kuatnya kenapa? Karena Tuhan. Saya selalu tanya Tuhan, what is it you want me to do to please you? Apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk menyenangkan kau? Tuhan bilang, oh kerjaan ini. Jadi kalau berat kita bilang, oke Tuhan, saya cuma minta kekuatan dari Tuhan. Jadi apa yang Tuhan kita lakukan untuk Tuhan menyenangkan Dia, kita hatinya juga senang. Meskipun dengan susah payah sebab tidak ada pekerjaan yang gak susah. But it's very rewarding sebab di dalam Tuhan apa yang kita kerjakan bantu Tuhan, Tuhan tidak pernah sia-siakan kita. Meskipun orang katain nggak sempurna apapun, hati kita sukacita sebab apa yang kita lakukan ini untuk Tuhan dan menyenangkan Dia. Itulah sebabnya saya bilang saya berterima kasih hari ini, terutama terima kasih kepada Ibu Susan yang sudah menyediakan khotbah itu tidak gampang. Menyediakan khotbah itu tidak gampang. Itu duduk mendengar firman suara Tuhan itu tidak gampang. Dan saya juga sudah merasakan itu puluhan tahun. Dan saya bilang saya menghormati pemimpin-pemimpin juga termasuk Naomi yang suka berdiri sini untuk memimpin kebaktian, itu semua perlu urapan dari Tuhan. Jadi kalau nanti hari ini adakan waktu untuk spesial bilang sama Ibu Susan, Happy Mother's Day, terima kasih untuk menjadi ibu rohani. Tuhan memberkati supaya Tuhan juga menambahkan urapan, ditambahkan urapan, dilipat gandakan urapan atas Ibu Susan supaya dia lebih dipakai dengan sungguh heran di dalam gereja ini. Dan saya juga mengundang saudara-saudara supaya setia datang ke gereja. Sebab di sini Tuhan hadir. Biar gerejanya kecil, Tuhan kita tetap besar, lebih besar dari segalanya. Meskipun gerejanya besar, orangnya ribuan juga sama Tuhannya. Kita menyembah Tuhan yang besar. Jadi it's privilege kalau kita ada orangnya sedikit, kita merasa lebih seperti anak yang lebih dekat, bisa lebih dekat kepada Tuhan. Jadi saya berdoa, saya cuman mengajak saudara-saudara semua supaya bisa lebih dekat dan satu sama lain, menghibur satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Itulah bagiannya sebagai tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus yang kepalanya adalah Kristus. Jadi kita kalau tubuh Kristus, kita harus bekerja sama sebab tidak ada tangan 10 tangan, 10 kaki, nggak ada. Kita harus bekerja sama. Itulah sebabnya Tuhan, saya menghimbau untuk kalian datang ke gereja ini untuk dengan setia. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk pemimpin, tapi untuk Tuhan yang hadir di sini. Daripada kepada gereja yang besar ribuan, kita seperti masuk bioskop rasanya. Saya lebih suka gereja yang kecil sebab apa? Saya merasakan Tuhan lebih dekat rasanya. Karena Tuhannya sama kan? Tuhannya sama. Yang paling besar Tuhan kita sama yang gereja yang besar. Oke, Tuhan berkatin semua. Selamat Hari Ibu. Semua supaya dikuatkan dengan firman Tuhan. Jadi supaya kita betul-betul saling mengasihi satu sama lain, menjadi berkat satu sama lain. Oke, Tuhan berkatin. Mari saudara, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan memberikan persembahan 386. Biarlah apa yang disampaikan oleh Ibu Betty mewakili Ibu yang sudah berpengalaman menasihati kita
memberikan encourage kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. 386 kita menyanyikan lagu ini, mau minta nanti Ibu Naomi yang mengambil persembahan sekaligus nanti doa ucapan syukur. 386. Pada bait kedua nanti persembahan dijalankan. Baik keempat kita bangkit berdiri. Baik keempat kita bangkit berdiri. Gereja yang di sorga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan ketiga yang esa. Ya Tuhan beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Ibu Naomi akan pimpin doa. Tuhan Bapa yang dalam surga, kami mengingatkan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas segala pemeliharaan-Mu, atas segala kasih-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kesempatan bagi kami mendengarnya sebagian dari firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Engkau masih memberkati kami. Dan pada jam ini Tuhan kami sudah memberikan sebagian dari perolehan kami. Tuhan pakai Tuhan persembahan kami yang kecil ini sehingga memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan belum memberi ya Tuhan. Supaya hari-hari akan datang Engkau senantiasa menguatkan kami dengan pikiran kami yang benar-benar Tuhan hanya terfokus untuk pelayanan firman-Mu di muka bumi. Terima kasih ya Bapa. Kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Selamat beribadah di tempat ini. Kepada ibu-ibu semua, kami mewakili gereja menyampaikan Happy Mother's Day. Ya. Kemudian kiranya Tuhan memberkati para ibu semua ya. Minggu depan kita kebaktian seperti biasanya. Demikian juga tetap doakan untuk acara gereja tempat ini. Kemudian sebentar selesai kebaktian, jangan tinggalkan barang-barang yang di ruangan ini, semua dibawa turun ke bawah supaya barang-barangnya tidak tercecer di tempat ini, karena habis kebaktian kita akan kunci gereja ini. Saya mau minta tolong Jessica, mana ini?
sama cucunya Ibu Meli ya, boleh ya. Siapa namanya, Ci? Audrey. Can you come here, Audrey, with the Cece? Yeah. Me itu you give her. Yes. Kenapa? Dua orang anak ada di gereja ini, mereka akan bagikan hadiah untuk ibu-ibu ya, hadiah kecil untuk ibu-ibu dan kaum wanita. Jadi yang wanita, ibu-ibu akan dapat hadiah satu orang satu ya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.